Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus yang paling terutama kita masih Allah anugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini pun masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini terus Allah anugerahkan, Allah jaga dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa semua tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi semampu yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bergabung di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan sebagaimana saya katakan pada bulan yang lalu. Mulai bulan ini nanti sampai menuju Ramadan kita akan targhib Ramadan, ya, persiapan Ramadan seperti apa yang mesti kita siapkan sehingga Ramadan masuk nanti kita sudah siap, ya, tidak lenggang kangkung itu tanpa persiapan. Saya katakan kemarin Ramadan itu bulan perang, bulan jihad, ya, bulan yang penuh perjuangan, bulan yang nggak boleh main-main. Kalau main-main ya nggak dapat. Namanya perang, namanya jihad, itu nggak boleh main-main. Ya, kalau main-main ya pasti kalah. Dan itu banyak terjadi, ya, di antara kita. Dan hadisnya juga udah ada, saya katakan kemarin, kamin so'imin aisalahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang datang Ramadan, ya, dia berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi dapatnya cuma itu, yang lain nggak dapat. Kenapa? Ya nggak banyak peningkatan, gitu. Ya, rugi. Justru harusnya amalnya naik drastis, dosanya turun drastis, gitu. Ini amal naik dikit, gitu. Naiknya pun nggak 30 hari, paling cuma seminggu, habis itu turun deh. Dosanya nggak turun, stabil. Yang parah malah dosa malah naik, kan gitu. Na'udzubillah. Nah, mengapa itu terjadi kebanyakan di antara kita? Ya karena memang kurangnya persiapan. Nah, persiapan yang paling utama itu adalah persiapan ilmu. Inilah yang saat ini kita pelajari nanti sampai menuju Ramadan. Ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, informasi yang berkaitan Ramadan, kita harus tahu betul. Ya, sehingga saya katakan kemarin Ramadan itu harus punya target. Ya, harus ada target. Jadi setiap kita punya ilmunya, ya kita terus belajar. Ramadan itu harus ada target. Apa yang mesti kita capai di bulan Ramadan ini? Gitu. Targetnya harus jelas, terdefinisi, ya, bisa diukur. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau nggak bisa diukur, ya nggak tahu kita nanti apa kita dapat atau enggak, gitu. Harus bisa kita ukur. Ya, walaupun ada hal-hal yang nggak bisa diukur, ya bisa dirasa. Ya, istilah saya dulu ada namanya target kuantitatif, target yang bisa kita ukur, ada target yang kualitatif, nggak bisa kita ukur, tapi bisa kita rasa, gitu. Ya, yang kualitatif itu bisa kita rasa. Kalau kuantitatif kan bisa kita ukur. Seperti contoh naik misalnya, ya, baca Quran berapa juz tiap hari kan bisa diukur. Sedekah kan bisa diukur. Nah, contoh gitu, yang bisa diukur. Ya, apalagi zikir, ibadah-ibadah lain-lainnya, tahajud,
berapa rakaat sholat sunatnya, itu bisa diukur. Tapi hal-hal yang nggak bisa diukur tapi bisa kita rasa gitu loh. Ya, nikmatnya ibadah, kualitas ibadah, ya itu nggak bisa diukur, bisa kita rasa. Nah, balik kepada yang kaji kita, harus juga punya target. Ya, dalam Ramadan ini apa target kita, apa aja. Nah, kalau kita punya target, insya Allah begitu masuk Ramadan, di kepala kita sudah, oh saya harus dapat ini, saya harus mencapai ini, saya harus meraih ini, kan gitu. Sehingga nanti di luar Ramadan atau selesai Ramadan berakhir, kita sudah tahu, oh target tercapai enggak. Kalau target tak tercapai, berarti Ramadan kita hitungannya tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Belum lagi nanti, belum sampai lagi kita Ramadan tahun depan meninggal pula kan, nauzubillah. Makanya prinsip kita selalu Ramadan, setiap Ramadan harus Ramadan yang terbaik. Setiap Ramadan datang harus Ramadan yang terbaik. Nah, kita masuk pada kaji kita hari ini, apa target-targetnya? Ya, tentu saja target yang realistis, ya, target yang realistis. Tapi harus ada target utama. Ya, target utamanya harus dapat gitu. Karena target utama ini bahasa sayanya hanya ada di Ramadan. Kesempatannya di luar Ramadan nggak bisa atau sangat sulit sekali. Di luar Ramadan mission impossible. Ya, di dalam Ramadan mungkin kita bisa raih. Nah, jadi target-target utama ini harus dapat gitu. Ya, jadi gitu. Jangan sampai targetnya tidak target utama, cuma target yang receh-receh aja. Nauzubillah. Targetnya Ramadan apa misalnya? Rumah baru kan gitu. Target Ramadan mudik. Nah, kan receh-receh banget tuh. Ya. Jadi gitu. Jangan sampai target-target yang demikian. Ya. Jadi masuk kita pada kesempatan kali ini. Apa target yang mesti kita bikin? Ya, jadi pertama, ya ada 5 atau 6 target lah yang bisa harus kita raih. Kalau kita dapat 6 ini, alhamdulillah. Ya, dan ini saling berkaitan. 6 ini saling berkaitan. Dan hanya mungkin atau besar peluangnya bisa kita raih di Ramadan. Tapi kalau di Ramadan kita nggak dapat, jangan harap di luar Ramadan kita bisa. Ya, dengan semua fasilitas yang Allah siapkan Ramadan aja kita nggak dapat targetin, apalagi di luar Ramadan. Oke, masuk pada target yang pertama. Ini target ini target utama yang pertama. Ini kita semua udah hafal. Jadi Ramadan itu target pertama dan utamanya adalah takwa. Kita udah hafal semua ayatnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan kepada kalian, kepada kita berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa itu kepada orang-orang sebelum kita, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian, mudah-mudahan. Jadi tujuannya dapat takwa, tapi tidak semua orang dapat, maka digunakan kata-kata la'allakum, mudah-mudahan, semoga. Ya, itu tujuannya. Harapannya dapat itu, tapi tidak semua orang dapat. Tidak semua orang puasa itu dapat takwa. Jadi ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Maka justru saya katakan tadi bisa jadi banyak yang nggak dapat. Bagaimana hadis yang tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa atas. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat takwa, ya, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi ini target pertama. Dan ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Saya harus dapat takwa. Nanti kita belajar apa itu takwa, apa ciri-cirinya, bagaimana cara dapatnya. Itu nanti bab yang lain. Yang penting ini dulu. Nanti kita bahas semua itu. Ya, harus dapat takwa. Itu tujuan utama Ramadan. Kalau nggak dapat takwa, maka rugi, sayang, Mbak. Karena kesempatan itu di Ramadan ini, ya, sayang, rugi. Ya, kalau istilah yang agak kasar sedikit, terlalu, paling kasar banget, bodoh banget. Nah, ya, itu udah kasar kali lagi. Ya, bodoh banget gitu.
dikasih kesempatan yang besar dengan segala macam fasilitasnya, nggak dapat. Nah, dulu pernah saya kasih perumpamaan, ibarat kita dikasih masuk ke suatu mall atau apa ya, mall lah. Ya, boleh ngambil apa aja gratis. Ya, boleh ngambil apa aja gratis, cuman wadahnya disiapkan, tempatnya terbatas kan gitu. Mungkin troli lah gitu. Nah, gitu. Nah, yang kita ambil centong nasi, yang kita ambil sendal, sendok gitu loh, ember, penuh troli tadi. Tapi isinya itu semuanya. Keluar kita, senang kali kita. Punya cuma 500.000 gitu. Nah, kira-kira gitu kasarnya. Ini perumpamaan. Kalau di situ tuh ada TV, ada kulkas, ada laptop, bahkan mungkin ada mobil. Uang gede-gede. Kita ngambil yang receh-receh, yang cemen-cemen istilahnya. Kan sayang kan, biasanya kan bodoh banget lu ada kesempatan yang besar, gratis, ya nggak perlu bayar kok, di luar apa bahasa kitanya, di luar waktu itu bayar. Kan kira-kira gitu. Ini gratis, lu boleh masuk ngambil apa aja, yang diambil yang receh-receh. Dengan bangganya keluar, woi gua dapat ini, dapat apa lo? Nah tadi karena nggak punya target tadi, nggak punya target, akhirnya yang dapat ya tadi yang receh-receh. Nah itulah perumpamaannya. Justru yang besar-besar ada di tempat itu, di mall itu, yang gratis nggak diambil. Apa bahasa kitanya? Sayang, rugi, terlalu. Kasarnya apa? Kasarnya apa? Bodoh banget. Nah, kan gitu. Balik daripada kaji kita. Jadi Ramadan harus dapat takwa. Sayang kalau nggak dapat. Di luar Ramadan susah, Pak. Saya bilang, bisa, tapi amat sangat susah banget sekali gitu loh. Bukan pangkat 2, pangkat 3, pangkat berapa itu susahnya. Ya, Ramadan dengan segala fasilitasnya aja kita nggak dapat. Setan diikat, surga dibuka lebar-lebar pintunya, neraka ditutup rapat-rapat. Di sini diampunkan semua. Mudah Allah mengampunkan, rahmat diturunkan. Apa lagi? Bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh berkah, bulan penuh kemuliaan. Nggak ada apa takwa itu. Apalagi di luar Ramadan yang fasilitasnya pas-pasan. Setan dilepas, neraka balik terbuka, surga kembali ditutup. Kayak gitu mau dapat takwa. Yang saya bilang dulu, musuhnya diikat aja kita gelut, kita kalah. Gimana kalau musuhnya dilepas ikatannya? Belur kita. Itu yang pertama. Ya. Nanti bahasan kita tuh nanti ada 5 ya. Mengapa kita harus dapat itu? Apa urgensinya? Apa urgensi kita dapat takwa? Yang kedua, apa ciri-ciri takwa? Apa itu takwa? 3, bagaimana ciri-cirinya? 4, bagaimana cara mendapatkannya? 5, jadi tiap item ini bahasannya 5. Yang kelima, apa saja hambatannya? Biar kita tahu. Ketika kita belajar takwa, ya, mengapa harus dapat takwa? Apa itu takwa? Apa ciri-ciri takwa? Bagaimana cara dapatkan takwa? Yang kelima, apa hambatannya? Bahasannya tiap item itu 5. Mudah-mudahan dapat 4 kali pertemuan kita nih. 4 kali pertemuan. Ya. Bulan Januari, bulan Februari, ya, pas Ramadan dapat 4 kali. Syukur-syukur bisa 5 kali. Ya, syukur-syukur Maret kita masih dapat, karena kan Maret awal itu belum 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kan kita libur, saya libur nggak bisa, karena juga sama-sama itikaf. Jadi gitu. Nah, target yang kedua, hawa nafsu harus terkendali.
Ya, mengendalikan hawa nafsu. Ramadan kesempatan kita menaklukkan diri kita sendiri. Ramadan kesempatan yang besar kita mengalahkan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita, Pak, bukan orang lain. Musuh terbesar di dalam diri kita, di dalam hidup kita, itu adalah diri kita sendiri. Itulah yang namanya hawa nafsu. Di dalam diri kita dia. Yang bikin kita susah bukan orang lain. Yang bikin kita menderita bukan orang lain. Yang bikin kita babak belur hidup bukan orang lain. Yang bikin kita tidak bahagia bukan orang lain. Yang bikin kita tidak selamat bukan orang lain. Tapi yang bikin itu adalah diri kita sendiri. Bahkan bukan setan, Pak. Setan hanya ngomporin doang. Makanya di Al-Quran dalam surat Ibrahim 14 ayat 22, ketika kita menyalahkan setan, ini semua gara-gara setan kita bilang. Kita tuntut setan. Kita demo setan. Lihat di surat 14 ayat 22. Kita demo setan, kita tuntut setan, ini semua gara-gara kamu. Setan bilang, sorry. Gua cuman goda doang. Yang ngerjakan kamu. Makanya ujung kata setan itu apa? Fala talumuni, jangan kau salahkan aku. Fala talumuni, jangan kau cerca aku. Jangan kau salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Itu setan aja, Pak. Itu nanti surat 14 Ibrahim ayat 22. Ya, kita kan kerjaan kita kan tukang nyalahin setan kan. Makanya Ramadan setan diikat. Diikat tuh sebulan tuh. Kita hanya berhadapan dengan diri kita. Jadi ketika kita tidak bisa menaklukkan diri kita nggak bisa nyalakan setan. Ini dasar setan, kita bilang. Kata setan, sorry, gua diikat ya. Gua kagak ikut campur, kata setan. Karena setan bilang, Ramadan gua diikat. Nah, supaya nanti tidak ada alasan kita nyalahin setan lo, kita bilang. Dah, nggak ada. Kata setan, sorry, gua kagak ikut campur. Gua diikat. Tapi yang diikat setan yang tidak nampak. Minal jinnatinya yang diikat. Tapi setan yang minan nasnya enggak. Nah, makanya di bulan Ramadan enggak heran juga kita lihat banyak orang berkeliaran bikin maksiat, enggak puasa, itu bayangan heran. Ya orang Islam, orang ngaku muslim. Kalau orang kafir udah jelas lah enggak puasa. Ini orang ngaku muslim. Lihat di pasar-pasar itu. Warung-warung tuh, ya, istilah kita warung Kentucky, Kentara Kakina. Namanya Kentari, kalau di Medan tuh namanya warung Kentucky. Ya. Jadi ditutup warungnya, ya kakinya kelihatan. Nah, mukanya nggak nampak. Nah, namanya Kentucky. Apa Kentucky? Kentara Kakina. Itu orang yang nggak puasa itu. Takut mukanya malu, ya kakinya yang nampak. Ya, nah jadi gitu. Itu banyak orang-orang muslim. Nah itu setan-setan yang nampak itu nggak diikat. Jadi orang-orang bikin maksiat di bulan Ramadan itu setan-setan nampak semua. Yang diikat, yang tidak nampak. Kembali kepada tadi. Nah jadi di luar Ramadan susah. Nah kesempatannya harus dapat takwa. Harus target besarnya itu, target utamanya itu. Ya, yang kedua jadi apa? Bisa mengendalikan diri sendiri, karena diri sendiri musuh terbesar kita. Kesempatannya kapan? Ramadan. Dikasih Allah segala fasilitas. Kau taklukkan dirimu. Supaya apa? Supaya kau bisa bahagia, selamat. Saya bilang tadi, sukses. Karena yang bikin biang kerok, memang ya itu ujiannya memang. Ujian hidup itu ya hawa nafsu. Ujian hidup kita ya kita dikasih hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat tuh bisa dia taat terus, ibadah terus 24 jam. Ya, nggak makan-makan, nggak hati semua itu ya karena nggak ada hawa nafsu. Ya tantangan kita ya hawa nafsu. Once kita bisa mengendalikan ya kita jadi mulia.
Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang semua bisa mengendalikan hawa nafsu. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40-an. 40 41. Wa amman khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut dengan kebesaran Tuhannya, kebesaran Allah, keagungan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan nafsa dirinya. Wanahan, jadi kata-kata tahan itu bahasa Arab rupanya. Wanahan, nafsa. Dia tahan nafsa, jiwanya, dirinya. Anil hawa, dari hawa nafsunya. Mengendalikan dirinya. Anil hawa, dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat tinggalnya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, orang masuk al-ma'wa itu Pak, surga paling bawah loh Pak. Jannatul ma'wa itu surga paling bawah. Jadi surga paling bawah itu syaratnya bisa mengendalikan hawa nafsu. Surga itu ada 4 tingkatan, Pak. Paling bawah itu namanya Jannatul Ma'wa. Paling tinggi Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Aden, Jannatul Ma'wa. Kalau kita dalam surah Ar-Rahman itu kan jannah itu ada 4 tingkatan. Jannatan. Ini adalah Al-Quran. Ada 4 tingkatan. Jadi paling tinggi Jannatul Firdaus. Kalau bisa dapat itu top. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam surah Al-Mu'minun tuh. Ayat 11-nya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Paling tinggi. Nah, yang paling bawah doang, yang paling tapi lumayan lah. Ya. Kalau kita dulu kan bilang nggak apa-apa masuk surga walau di emperannya. Ini nggak ada emperannya, Pak. Nggak ada tingkatan. Apa tingkatan? Jadi tingkatan yang paling rendah saja surga itu apa? Harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, surah An-Nazi'at itu surat ke-79. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha, seterusnya sampai di bawahnya. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat berapa, Bu? 40, 41. Apalagi masuk derajat yang di atasnya harus lebih tinggi lagi. Jadi untuk bisa masuk surga minimalis saja kita harus mengendalikan hawa nafsu. Apalagi yang maksimalis Firdaus. Nah, jadi balik pada kita tadi. Ini bikin biang kerok. Manusia itu tersesat, manusia itu kafir, manusia itu ateis, manusia itu zalim, manusia itu bikin maksiat, manusia itu sengsara, menderita, tidak bahagia. Itu adalah apa? Hawa nafsu. Dia ada dalam diri kita. Kita pikir kita, padahal bukan kita. Taklukkan itu. Kapan kesempatannya Ramadan? Kalau Ramadan nggak bisa kita taklukkan hawa nafsu, jangan harap di luar Ramadan bisa. Bisa saya bilang tadi. Tapi apa? Mission impossible. Semua fasilitas diberikan aja kita nggak dapat. Setan diikat yang di luar nggak bisa kita taklukkan diri kita, apalagi setannya yang tukang kompornya dilepas. Makin tak bisa kita. Dua. Nah, kita juga belajar mengapa harus mengendalikan hawa nafsu. Apa urgensinya? Yang kedua, apa itu hawa nafsu? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri hawa nafsu? 4, bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu? 5, apa hambatan-hambatannya? Jadi tiap item 5 bahasannya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau nggak cukup, kita lanjutkan tahun depan lagi. Kalau cukup umur insya Allah. Ya Pak Nuriyadi. Itu yang kedua. Ramadan harus dapat itu. Ramadan harus dapat. Ini saling berkaitan, Pak. Takwa itu utamanya. Nah, terus Ramadan harus dapat kita yang kedua. Nah, yang ketiga, dosa-dosa harus zero. Dosa-dosa harus zero. Ini targetnya, Pak. Di Ramadan dosa kita harus 0.
harus diampunkan semuanya. Karena kesempatannya Ramadan, Pak. Di luar Ramadan susah kita dosa diampunkan. Karena syarat untuk dosa diampunkan itu ketat. Yang paling dosa besar kita maksudnya, bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil insya Allah aman. Sholat kita bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita, zikir kita, perbuatan-perbuatan baik kita, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Lihat surat 11 ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Jadi dosa-dosa kecil dengan ibadah-ibadah kita dihapuskan. Tapi dosa-dosa besar, no, nggak bisa dengan sholat kita nggak bisa menghapus dosa besar kita. Ya, nggak cukup. Dengan sedekah kita nggak bisa. Jadi yang bisa menghapus dosa kita apa? Taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha ini bukan hal yang mudah. Amat sangat susah banget sekali. Itu baru bisa diampunkan dosa-dosa kita. Itu baru yang pertama. Ya. Di dosa, di luar Ramadan susah. Tapi kalau Ramadan nggak perlu nasuha, Pak. Nah, karena Allah kasih fasilitas. Karena Ramadan bulan pengampunan. Tapi tetap syarat ketentuan berlaku. Nggak semua orang dosa diampunkan Ramadan datang, nggak. Hanya orang-orang yang serius, nanti kita bahas. Nah, harus zero dosa kita, Bu, Pak, di Ramadan ini. Karena di sini bulan pengampunan. Ya ada juga orang yang Ramadan datang dosanya nggak diampunkan. Ada, banyak juga. Harus diampunkan. Kesempatannya sekarang. Di luar Ramadan susah, boro-boro kita bisa diampunkan dosa, malah bisa nambah dosa di luar Ramadan. Bahasa kitanya, di luar Ramadan, ya, dosa kita nggak naik aja udah bagus banget gitu loh. Dosa kita turun stabil aja. Jadi kok dosa kita misalnya 1000, di luar Ramadan tetap bisa 1000, itu udah top. Yang ada justru naik gitu loh. Di luar Ramadan. Nah, Ramadan harus bukan hanya turun, tapi harus zero, nol. Harus nol. Nah, kalau Ramadan nggak bisa dosa kita nol, apalagi di luar Ramadan. Di bulan pengampunan aja nggak kita ambil yang gede-gede pengampunannya, apalagi di luar yang bukan bulan pengampunan yang saya bilang tadi. Makanya bahasan kita nanti tuh, satu, mengapa dosa kita harus diampunkan? Harus zero maksudnya. Yang kedua, apa itu dosa? Banyak juga di antara kita nggak tahu apa itu dosa, Pak. Oke, secara umum tahulah kita kejahatan kita itu, tapi tidak semuanya itu. Masih ada lagi yang lain. Bahkan kadang-kadang sedikit sebagai saya spill, sedikit saya ini, jangan-jangan banyak dosa-dosa hati yang juga kita nggak tahu. Dosa hati itu bisa lebih besar daripada dosa yang nampak, Pak. Mungkin kita nggak berzina, mungkin kita nggak mencuri, mungkin kita nggak korupsi, mungkin kita nggak menzalimi orang lain, mungkin kita nggak mabok, mungkin kita nggak berjudi, mungkin kita nggak bohong, mungkin kita, sehingga kita merasa, oh gua nggak ngerjain dosa itu loh. Tapi dosa-dosa hati tanpa kita sadar kita kerjakan. Makanya kita kan berdoa, Pak, dalam dosa ini kita berdoa kalau bisa yang nampak dan yang tak nampak itu kita doakan. Mungkin ada Bapak pernah juga saya ngasih tahu dulu ya. Ada doa tahiyat akhir yang diajarkan sama Nabi. Yang kita hafal mungkin paling dua. Apa doa tahiyat akhir kita hafal? Satu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal kita kan? Hafal enggak itu, Pak? Jadi sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidun majid atau innaka hamidun majid, kita baca doa Allahumma inni atau Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
diajarkan Nabi sebelum salam. Fi kulli duburi sholatin, kata Nabi, setiap ujung sholat maktubah diajarkan kita. Allahumma a'inni atau Allahumma a'inna, kalau imam Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, untuk bersyukur selalu kepadamu, wa husni ibadatik, untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Yang kedua, apa yang kita hafal? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hafal tuh Pak? Kalau nggak hafal Pak, setiap kali sholat wajib baca itu. Kita berlindung dari Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah kami berlindung daripada azab kubur, wa min adzabin nar, dari azab api neraka, wa min fitnatil mahya, dari fitnah mahya wal mamat, fitnah hidup, fitnah mati. Amin fitnatil masiihid dajjal, kita berlindung dari fitnah masih ad-dajjal, dari dajjal. Tapi ada satu lagi doa mungkin kita nggak pernah dengar nih, gini. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhahara minha. Ini saya bilang tadi, ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Agak panjang sekali lagi, tapi minimal sampai sini pun udah cukup. Belum pernah ya? Belum dengar ya? Belum pernah, saya pernah nyampaikan ini belum? Belum ya? Nah, ini harus dihafal. Sama-sama semua. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati-hati kami. Minimal hati keluarga kita. Ini karena ujungnya ada istri dan anak kita di ujung doa itu. Ya, jadi gitu. Minimal hati kita, hati istri kita, hati. Jadi kalau pengen disayang terus sama suami ibu, sama anak, doanya ini Pak. Yang disayang istri sama anak, ini doanya ini bagus. Kan dimulai dari Allahumma alif baina qulubina. Nah, yang kita hafalkan ini doa orang kawin. Allahumma alif baina kan kama Allah tabaina Adam wa Hawa, kan pada sering dengar. Nah, ini doanya. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan hati-hati kami. Ya, wa aslih dzata baina, perbaiki hubungan di antara kami. Ini doa untuk keluarga nih Pak, ini bagus. Supaya keluarga kita diperbaiki hubungannya, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua dengan anak, hubungan saudara-saudara, orang waslih dzata bainina. Ya Allah perbaiki hubungan di antara kami. Wahdina subul salam, tunjukkan kami jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebaikan. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, selamatkan kami minadh dhulumati, dari kegelapan ilan nur, kepada cahayamu. Kegelapan dosa, kegelapan kemaksiatan, kegelapan segala macam hal, keburukan-keburukan. Nah, ini baru yang berikutnya nih. Wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah jauhkan, wa jannibna, ini jauhkan kami al fawahisha, dari kemaksiatan yang besar. Al fawahish itu kemaksiatan yang besar, dosa-dosa besar. Ma zahara minha, ini yang nampak, yang saya bilang tadi, mencuri, berzina, membunuh, mabok, judi, itu semua yang nampak semua tuh. Ma zahara minha, semua itu. Ada juga wa ma batan, dan yang enggak nampak. Yang di mana? Yang di sini. Baru Allahumma barik lana fi asma'ina, ya Allah berkahilah kami di pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan kami, wa qulubina, berkahi juga hati-hati kami. Baru apa? Wa azwajina, berkahi istri-istri kami atau suami-suami kami, pasangan kami. Wa dzurriyyatina, berkahi juga anak-anak keturunan kami. Bukan abnaina tapi dzurriyyatina, nanti anak keturunan sampai ke bawah. Wa tub alaina, ya, kami bertobat kepada Engkau, innaka antat tawwabur rahim, sungguh Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, ini doanya Pak. Pernah dengar doa ini? Belum pernah. Ayo sama-sama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam
wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu bagus Pak, setiap sholat baca sebelum habis. Ini tambahan. Nah, balik kepada kaji kita. Jadi ada kata-kata apa? Wa jannibna, jauhkan kami al-fawahisha, dari dosa-dosa besar, ma zuhara minha, yang nampak. Mungkin kita nggak ngerjakan apa? Wa ma batan, dan juga yang nggak nampak. Jangan-jangan kita mungkin ada mengerjakan dosa-dosa hati kita nggak sadar Pak. Dendam, iri, dengki, itu penyakit hati semua tuh. Sombong, itu ngeri-ngeri semua itu. Ya, apalagi ibu-ibu kalau udah benci, udah dendam, makanya Ramadan itu bulan memaafkan. Itu berat loh Pak, memaafkan itu berat. Makin dalam itu makin berat. Maka doa kita yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Berat banget. Ya, maka Ramadan ini kalau misalnya kita menghapuskan semua dendam dan dengki di hati kita, woi itu berat banget tuh. Itu kayak ibarat mencabut apa namanya, akar yang sudah dalam. Ya, kalau akar tunggang itu udah dalam dia Pak, mau kemana-mana akar tuh udah di dalam hati kita udah, dendam 7 turunan sampai hari kiamat tak ku maafkan. Ya Allah. Terutama ibu-ibu tuh kalau udah start singgung, singgung mas suami 30 tahun masih diingat terus sama dia. Hati-hati Pak, jangan nyinggung istri Pak, berat Pak. Masih diingatnya, kadang disebut-sebutnya lagi tuh. Ya Allah, Bu. Ya bapak-bapak ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah ini dosa-dosa hati ini harus zero juga di Ramadan. Makanya kita harus belajar apa itu dosa, ya, apa ciri-cirinya. Yang nampak mungkin kita tahu, tapi yang banyak yang nggak nampak itu kita belajar nanti. Harus kita zerokan itu. Ya, sombong, itu lagi sombong. Sombong itu tidak melanda orang-orang yang bajingan Pak. Dia justru banyak melanda orang-orang yang soleh. Tidak melanda orang-orang yang bodoh. Dia melanda orang-orang yang pintar. Tidak melanda orang-orang yang miskin. Dia melanda orang-orang yang kaya. Tidak melanda rakyat biasa. Dia melanda pejabat-pejabat. Wah ini sombong ini. Dikritik dikit nggak mau. Malah diapain? Dikriminalisasi. Ya. Sombong, dikritik nggak mau. Setan itu, iblis itu keluar dari surga gara-gara apa? Sombong. Penyakitnya apa? Ana khairun minhu. Itu penyakitnya cuma itu Pak. Penyakitnya ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu penyakitnya. Kan ketika ditanya sama iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juga lima khalaqtu biyadai. Dalam surat Shad, surat 3, wahai iblis, apa yang mencegah engkau? Kan Allah tanya, apa sebabnya? Ma mana'aka antas juga, apa yang membuat kau tak sujud? Lima khalaqtu biyadai, terhadap orang yang kusuruh kau untuk sujud, yang telah kuciptakan dengan tanganku. Qala, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Itu jawabannya. Jadi yang mencegah dia untuk tidak sujud penghormatan ya, kita udah bahas dulu. Ana khairun min. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Jadi gitu. Iblis aja yang di dalam surga dikeluarkan, fakhruj minha kata Allah. Keluar kau dari surga. Fa innaka rajim, sungguh kau terkutuk, terlaknat. Wa inna la'nati ala yaumiddin, dan kau akan dapat laknat. Jadi coba begitu Pak. Kesombongan.
Jadi yang di dalam surga aja sombong keluar, apalagi yang di luar pengen masuk. Makanya ada hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi, yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibar, seberat zarrah kibar dalam hatinya, kan masuk surga. Ya kecuali kalau dia bertobat. Jadi dalam hidup dia bertobat lain. Sudah bertobat selesai. Karena ini saya bilang baik, dosa-dosa gini kita nggak tahu ada dalam diri kita. Nanti karena merasa soleh banget, semua orang salah. Fitnah kau. Neraka kau. Salah orang semuanya. Macam dia yang pemegang kunci surga. Salah orang semuanya. Ya. Jadi iblis itu awalnya apa? Itu orang soleh, Pak. Makanya dia bisa masuk surga. Kalau dulu sebelum, ini kan sunnah Allah ya. Dulu sebelum ada manusia, jin itu nggak perlu mati untuk masuk surga, Pak. Jadi apa? Kalau udah solehnya bisa masuk surga orang itu. Nah, jadi masuk surganya tidak melalui proses apa? Tidak melalui proses mati dulu, hisab dulu, dulu gitu tuh sunnahnya. Ya, tapi setelah ada manusia, Allah mengubah sunnahnya. Jadi mati dulu kita, kiamat dulu baru. Nah, jadi gitu. Jadi makanya iblis itu masuk surga dulu. Karena dia masuk surga, saking solehnya, dia bisa bergabung dengan para malaikat. Makanya ketika perintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Kan perintahnya malaikat. Kenapa ada iblis? Karena iblis waktu itu sudah masuk gara golongan malaikat, saking solehnya. Saking solehnya dia. Dia masuk dalam jajaran malaikat. Maka disebut dia wa idz qulna lil malaikah. Nah, itu makanya. Jadi kalau ada orang bilang, kok setan kan disebut malaikat, kenapa iblis? Padahal dia golongan jin. Nah, karena kenapa dia golongan jin bisa sejajar dengan malaikat? Karena saking solehnya. Dia masuk surga. Maka ketika ayat itu fakhruj minha, kata Allah, keluar kau dari surga. Ya, fa innaka rajim. Di ayat yang lain, keluar kau dari surga karena tidak pantas orang-orang sombong di dalam surga, kata Allah. Nah, jadi balik pada kita. Jadi Ramadan ini sarana pembersihan hati kita. Dosa-dosa hati yang mungkin kita nggak sadar. Bu. Gitu dong. Bukan tiba-tiba enggak ya, Pak juga nih. Kalau ibu-ibu kalau urusan dendam, benci, aduh, sampai tapi sakit kali Ustadz. Justru makin sakit, makin besar pahalanya. Maka Ramadan bulan memaafkan. Maka salah satu nanti cara untuk biar kita zero itu apa? Harus mau memaafkan orang lain. Nanti kita bahas tuh nanti. Jadi nggak bisa zero. Orang-orang yang tidak memaafkan dosa orang tidak mungkin zero dosanya. Ini catatan Pak. Orang-orang yang tidak memaafkan dosa orang lain tidak mungkin zero pahalanya. Tidak mungkin zero dosanya. Itu catat itu. Nanti kalimat yang saya akan ulang nanti. Harusnya kita. Jadi kalau kita mau kita diampunkan dosa kita, harus jadi zero, harus lepaskan semua. Ya, kesalahan orang, maafkan semuanya. Biar sakit, apalagi cuma kesalahan suami. Aduh, Bu, Ustaz sakit, dia telah mengkhianatiku. Ibu, Bu, cakep, belum sama surga semuanya ibu-ibu. Amin. Bapak-bapaknya juga. Itu yang tentang dosa harus zero, Pak. Jadi kita bahas tadi ya. Mengapa dosa harus zero? Apa itu dosa? Yang ketiga apa? Apa karakteristiknya? Dosa-dosa itu apa karakteristiknya? Apa ciri-cirinya? Yang disebut dosa itu apa ciri? Biar kita tahu. Yang keempat, bagaimana cara agar dosa itu zero? Yang kelima, apa hambatannya? Semua bahasan kita 5 ini. Ya, itemnya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, bahasan kita dosa 0, yang keempat hutang harus terbayar. Ramadan bulan bayar utang apa? Utang apa? Utang kepada Allah. Utang kepada manusia aja wajib kita bayar, apalagi utang kepada Allah. Mungkin dulu pernah saya sebut-sebut, apa itu utang kepada Allah? Nanti kita bahas juga itu. Mengapa utang harus dibayar?
Apa itu utang-utang kepada Allah? Bahasan kedua. Yang ketiga, apa ciri-cirinya utang itu? Atau termasuk juga apa ciri-ciri orang yang nggak bayar utang, nah, gitu. Apa ruginya orang nggak bayar utang? Yang keempat, bagaimana caranya bayar utang? Yang kelima, apa hambatan-hambatan? Salah satu spill dikit Pak ya, nikmat yang diberikan sama Allah ini itu sebenarnya bukan gratis Pak. Itu sebenarnya utang. Ini harus kita sadari. Nikmat yang kita sering merasa hidup ini gratis Allah kasih. Allah kasih nikmat badan, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat umur, dikasih nikmat rezeki, dikasih anak, dikasih. Kita pikir itu semua gratis. Tidak loh, no. Itu semua adalah amanah. Itu adalah pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya nanti ada namanya hisab. Hisab itu pertanggungjawaban semuanya. Itu utang semua tuh Pak pertanggungjawabannya. Jadi kita pikir bayar, maka dia dalam konsep ini makin banyak nikmat kita punya, makin banyak utangnya. Nanti ujungnya makin berat, makin panjang hisapnya. Makanya Pak sedikit nih untuk membuka wawasan kita. Jadi kita mungkin sedih Pak ya dengan orang menderita, miskin, sakit-sakitan, banyak. Mungkin aduh sedih kali hidupnya. Ya. Di dunia memang dia sedih Pak. Kita segera cukup, kita mungkin senang. Tapi di akhirat dia terbalik Pak, dia sedih nengok kita. Dia yang paling ringan hisapnya. Aman hisap, nggak barat hisapnya. Udah sakit-sakitan, miskin pula, tambah jelek, agak bodoh dikit. Oh udah. Cepat kali itu hisapnya itu. Asal beriman. Nah, makanya iman itu nomor satu. Udah miskin, bodoh, jelek, sakit-sakitan, kafir lagi. Allah, na'udzubillah. Udah jatuh ketimpa tangga, kesiram cat, kena orang di atasnya lagi masa gitu. Nah jadi gitu. Jadi kita yang mungkin merasa banyak nikmatnya mungkin merasa senang. Iya di dunia. Di akhirat berat Pak. Ada tentang hadis ya. Jarak antara orang miskin sama orang kaya itu sama-sama masuk surga ini, sama masuk surga. Kita bukan bahas mereka. Itu 500 tahun. Ini mengatakan 40 tahun. 40 tahunnya Pak, 40 tahun akhirat. Satu hari akhirat berapa tahun? Satu akhirat dia akhirat berapa tahun Pak? Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin, kata Allah. Sungguh satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun, mimma ta'udun, dalam hitungan kamu. Nah, jadi balik kepada tadi. Jadi dosa kosong, nol, utang, kapan kesempatan bayar utang? Ramadan. Di luar Ramadan susah bayar utang Pak, boro-boro bayar utang, malah bisa nambah. Nah salah satu sedikit ya untuk menambah wawasan juga. Kadang-kadang sering doa-doa kita nggak terkabul, ya, sering nggak terkabul. Itu bagus sebenarnya Pak. Ya. Karena Pak, doa kita salah satu sebab doa itu nggak terkabul di sampingnya hal yang lain kaitan dengan utang. Ya jangan-jangan banyak utang-utang kita belum terbayar. Kita minta utang baru. Kata Allah, yang lama aja belum kau bayar, udah minta proposal baru. Itu bagus sebenarnya Pak. Makanya orang-orang dahulu kala, dunia ya, kalau minta dunia belum dikabul, orang tuh seneng. Atau nggak dikabul tuh seneng. Kenapa? Minimal nggak nambah utang. Kalau mereka urusan akhirat, betul, itu pasti dikabul. Tapi dunia bisa aja Allah lain. Kata Allah mungkin berat, nggak kuat kau nanti kata Allah untuk bayar utang. Tapi Ustadz, ada orang yang banyak dosa, zalim, kafir pula lagi, kok makin banyak nikmatnya. Itu namanya istidraj. Bahasa kita makin banyak utangnya dibiarkan Allah. Udah punya utang, minta dikasih lagi. Berarti apa? Makin banyak utangnya. Perumpamaan kalau kita masuk mall habis belanja biasanya pakai gesek, sekarang gesek sekarang udah canggih ya, gesek itu udah lumayan lah, gesek pakai debit, tiba-tiba ditolak debitnya, maaf saldo Anda nggak cukup. Nah sekarang kita pakai kartu kredit, nah diterima, berarti apa itu sebenarnya? Utang. Jadi nggak usah bangga kalau kredit digesek, boleh, tapi itu utang. Itulah perumpamaannya. Orang yang istidraj
banyak maksiat, banyak apa, tapi permintaannya dikabulkan oleh Allah semuanya. Jadi utang semua. Itu kita bahas tuh nanti. Jadi mengapa hutang harus lunas? Apa itu utang? Apa ciri-ciri utang? Bagaimana cara bayar utang? Apa hambatan-hambatan? Yang keempat. Nah, yang kelima, ya, harus dapat Lailatul Qadar. Ramadan harus dapat, Pak. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Harus dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi target kita gitu, harus dapat Lailatul Qadar. Kalau Ramadan nggak dapat Lailatul Qadar, rugi banget. Istilah saya, mungkin takwa belum 1 sampai 20. Mungkin hawa nafsu belum terkendali 1 sampai 20. Mungkin dosa belum 0 1 sampai 20. Belum hutang terbayar lunas 1 sampai 20. Masih ada kesempatan 10 hari lagi. Kapan kesempatannya Lailatul Qadar? Allah tuh maha baik. Oke. Di waktu normal kita nggak dapat, Pak. Nah, istilahnya waktu normal 30 hari nggak dapat semua itu. Tapi Allah kasih 1 malam. Kau dapat semuanya. Cuma masalahnya nggak semua orang dapat itu juga gitu loh. Makanya sengaja disembunyikan malamnya. Nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu malamnya, enak aja kita tongkrongin aja 1 malam selesai. Sengaja disembunyikan oleh Allah. Pokoknya 21 sampai selesai. Walaupun Nabi ngasih ciri, ya ganjil kata Nabi. Cuma masalah sekarang ganjil genap kan kita nggak tahu, Pak. Muhammadiyah tanggal berapa? 19. Pemerintah tanggal 20 Februari. Misal gitu. Syukur-syukur sama. Begitu kita cari ngubur malam ini ganjil-ganjil doang, kata malaikat udah kemarin. Rugi gitu. Sengaja disembunyikan. Jadi kita serius. Makanya Ramadan harus dapat. Dapat apa? Lailatul. Belajar juga nanti. Apa itu? Bagaimana? Mengapa harus dapat itu Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahrin. Ya, apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Ciri-cirinya bukan ciri-ciri malamnya, Pak. Bukan. Kita kadang-kadang sibuk cari ciri-ciri. Bukan itu kita bahas nanti. Sibuk cari ciri-ciri. Nah, sibuk ciri-ciri Lailatul Qadar, tidak mau beribadah. Akhirnya nggak dapat juga. Masih di luar ya nengokin. Jangan. Lalu yang keempat, ya bagaimana caranya biar kita dapat logon? Enggak semua orang dapat. Maka harus tahu cara. Yang kelima, apa hambatannya? Salah satu hambatan terbesar itu di dunia, mudik, belanja, ibu-ibu masak-masak, bikin kue. Itu salah satu banyak hambatan-hambatan. Itu kita bahas nanti. Ya, itu yang kelima. Yang terakhir yang keenam adalah Ramadan, bulan perbaikan diri. Ramadan harus naik level kita, harus menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Harus itu target, harus lebih baik. Itu target. Ya, harus lebih baik. Sebenarnya 5 udah cukup, tapi nambah lagi nanti supaya apa saja. Mungkin banyak hal-hal negatif, harus tambah hal-hal positif. Apa saja hal positif yang harus kita tambah. Ramadan begitu, Pak. Harus bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, orang takwa tuh kalau udah dapat takwa sebenarnya dapat, tapi nanti kita sengaja saya pisah-pisah biar nanti saling melengkapi gitu. Mungkin di takwa kita meleset, mungkin di sini kita meleset, mungkin di sini kita dapat. Insya Allah. Jadi 6 ini, jadi Ramadan itu bulan perbaikan diri. Ya, bulan meningkatkan level diri kita. Ya, tentunya level di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 6 target kita. Sama lagi-lagi gitu. Bahasannya tetap lagi 5 lagi. Ya, mengapa harus naik level? Ya, apa itu yang dimaksud dengan diri yang baik itu seperti apa? Ya, terutama nanti pada hablum minan nas yang banyak kita bahas tentang akhlak, hablum minan nas, banyak pembahasan kita nanti di nomor ke-6 ini. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih waktu 4 lagi pertemuan. Ya. Minggu bulan ini sekali lagi, bulan depan 2 kali, mungkin awal Maret sekali lagi, insya Allah. Mari kita baca hamdalah. Ya, dan doa untuk majelis. Kita sudah masuk waktu duha. Kita silakan awal duha. Doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harus hadir terus biar kita bisa ikut terus kajian.